Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi materi pada video sebelumnya, masih terkait dengan momen gaya. Perhatikan, di video sebelumnya kita sudah belajar konsep dari momen gaya yang bisa dirumuskan dengan tau sama dengan F dikali L. Momen gaya itu adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutarkan sebuah benda tegar terhadap titik porosnya. Dengan tau itu adalah torsi, satuannya Newton meter, F itu gaya, satuannya Newton, dan L itu adalah lengan momen, satuannya meter. Kemudian kita juga sudah belajar di video sebelumnya, kita bisa menentukan arah torsi dengan menggunakan kaidah tangan kanan, sehingga jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, maka torsi bernilai positif. Sedangkan jika arah putarannya searah jarum jam, maka torsi bernilai negatif. Nah, ini yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Kita lanjutkan. Di sini syarat sebelum menghitung torsi, gaya atau F yang ini harus tegak lurus atau 90 derajat terhadap lengan torsi. Nah, terhadap L ini nih. Jadi F harus tegak lurus terhadap L. Gaya harus tegak lurus terhadap lengan torsi atau membentuk sudut siku-siku. Karena kita sudah tahu syarat sebelum menghitung torsi itu seperti apa, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan besar momen gaya terhadap titik O pada batang untuk gambar berikut. Jadi ceritanya di sini ada sebuah batang, panjangnya 1,5 meter. Di ujung batang tersebut terdapat sebuah poros, dan di ujung batang yang lain, batang ini akan ditarik oleh sebuah gaya yang nilainya 40 Newton. Nah, yang ditanyakan itu besar momen gayanya berapa atau besar torsinya berapa. Kita biasakan tentukan dulu arahnya. Arah yang ditimbulkan oleh gaya pada titik B ini apakah berlawanan arah atau searah dengan jarum jam. Nah, cara menentukannya, perhatikan, lihat arah gayanya terhadap poros. Porosnya ada di sebelah kiri. Nah, gaya yang menarik batang ini pasti menarik ke arah porosnya. Ya, kalau porosnya ada di sebelah kiri, maka kecenderungan gerak batang akan ke sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita sudah tahu arahnya seperti ini, maka kita tentukan apakah ini berlawanan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam. Pasti searah dengan jarum jam. Nah, karena searah jarum jam, maka torsinya akan bernilai negatif. Nah, karena torsinya bernilai negatif atau tau sama dengan negatif F dikali L, dengan F-nya itu 40 Newton dan L-nya itu 1,5 meter, maka jika kita masukkan diperoleh seperti ini. Negatif 40 dikali 1,5. Nah, hasilnya negatif 60 Newton meter. Untuk contoh soal kedua, seperti ini, perhatikan. Batangnya sama seperti tadi, panjangnya 1,5 meter atau jarak antara poros ke gaya yang dikerjakan pada batang. Nah, perhatikan di sini porosnya ada di sebelah kiri, sedangkan gayanya ada di sebelah kanan. Ingat lagi ya konsepnya, gaya itu akan mengarah pada poros. Karena porosnya ada di sebelah kiri, maka perputarannya akan ke sebelah kiri. Nah, jika kita sudah berhasil membayangkan perputarannya seperti ini, maka kita tentukan apakah perputaran ini searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ternyata kalau arahnya seperti ini adalah arah yang melawan arah jarum jam. Maka karena melawan arah jarum jam, nilai torsinya akan bernilai positif atau tau sama dengan F dikali L. F-nya itu 60 dan L-nya itu 1,5 meter. Maka 60 dikali 1,5 hasilnya 90 Newton meter. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan, terdapat sebuah batang yang panjangnya 4 meter, kemudian porosnya ada di tengah-tengah, dan gaya yang dikerjakan pada batang ada di salah satu pinggir batangnya. Nah, seperti ini. Ingat lagi ya konsepnya, gaya ini akan cenderung mengarah pada poros. Karena porosnya ada di sebelah kanan, maka perputarannya akan ke sebelah kanan. Sampai di sini kita berhasil membayangkan perputarannya ke sebelah kanan seperti ini. Nah, kita tentukan sekarang apakah arahnya melawan arah perputaran jarum jam atau searah dengan perputaran jarum jam. Ternyata arah yang seperti ini adalah arah yang melawan arah jarum jam, maka torsinya akan bernilai positif karena F-nya bernilai 15 Newton dan L-nya, ingat lagi ya, L itu bukan panjang batang, tapi jarak antara poros terhadap gaya yang dikerjakan pada batang. Karena di sini porosnya ada di tengah, sedangkan gayanya ada di samping sini, maka jarak antara gaya ke poros itu nilainya 2, panjang batangnya 4. Tapi karena jarak antara poros ke gaya itu setengah panjang batang, maka panjang lengan momennya adalah setengah panjang batang atau 4 dibagi 2 hasilnya 2 meter. Maka 15 dikali 2 hasilnya 30 Newton meter. Kemudian soal terakhir seperti ini, ada sebuah batang panjangnya 3 meter, porosnya ada di sebelah pinggir batangnya. Kemudian terdapat sebuah gaya yang dikerjakan pada bagian tengah-tengah batangnya. Gayanya sebesar 15 Newton.
sedangkan panjang batangnya 3 meter. Seperti biasa, kita tentukan dulu perputaran batangnya. Nah, karena porosnya ada di tengah, gayanya akan bergerak cenderung mendekati poros atau bergerak ke kanan. Nah, karena arah gerakannya ke kanan, kita tentukan apakah ini melawan perputaran jarum jam atau searah dengan perputaran jarum jam. Nah, sekarang kita tentukan apakah arahnya melawan arah jarum jam atau searah dengan arah jarum jam. Nah, kita tahu di sini arahnya ternyata melawan arah jarum jam. Karena arah putarannya melawan jarum jam, maka nilai torsinya bernilai positif atau tahu sama dengan F dikali L. F-nya 15 dan L-nya, ingat lagi, L itu bukan panjang batang, tapi lengan momen atau jarak antara gaya yang dikerjakan terhadap porosnya. Nah, jadi jaraknya itu ternyata setengah dari panjang batang. Nah, panjang batangnya berapa? 3 meter. Nah, kalau panjang batangnya 3 meter, artinya kalau setengahnya itu 1,5 meter. Nah, jika kita hitung, maka diperoleh hasilnya 22,5 Newton meter. Jadi seperti itu cara menentukan momen gaya. Nah, perhatikan untuk contoh soal selanjutnya. Soalnya seperti ini, momen gaya yang bekerja pada sebuah tongkat yang panjangnya 60 cm adalah 9 Newton meter. Maka gaya yang bekerja pada salah satu ujung tongkat tersebut adalah, nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Di sini terdapat panjang tongkatnya sepanjang 60 cm. Nah, kita ubah dulu ke meter, hasilnya 0,6 meter. Kemudian yang diketahuinya adalah momen gayanya atau torsinya sebesar 9 Newton meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah gayanya atau F. Nah, sekarang kita jawab. Karena torsi itu sama dengan F dikali L dan yang ditanyakan adalah F-nya, maka F sama dengan torsi dibagi lengan momennya. Torsinya 9 dan lengan momennya 0,6. Maka 9 dibagi 0,6 hasilnya 15 Newton. Kemudian contoh soal selanjutnya, dari gambar berikut ini pintu diberikan gaya dorong F yang sama besar. Gambar yang menunjukkan momen gaya memiliki nilai paling besar adalah, nah ceritanya di antara kelima pintu ini, cara kita membuka pintu atau gaya dorong yang kita berikan terhadap pintu itu sama besar. Yang membedakan adalah posisi kita mendorongnya. Ada yang tepat pada gagang pintu, ada yang di tengah-tengah bidang pintu, ada yang dekat ke engsel, ada yang hampir di tengah-tengah pintu, atau ada yang tepat di engselnya ketika mendorong pintunya. Nah, yang ditanyakan adalah momen gaya yang paling besar yang mana? Nah, kita ingat lagi, momen gaya atau torsi adalah tahu sama dengan F dikali L. Nah, seperti ini kan. Jadi torsi itu dipengaruhi oleh gaya dan lengan momen. Karena di sini gaya dorong atau F-nya sama besar, berarti bukan F-nya yang bermasalah, tapi lengan momennya atau jarak antara gaya terhadap porosnya, atau kalau di sini yang jadi porosnya itu engselnya kan. Nah, kemudian kita lihat masing-masing lengan momennya. Lengan momen yang paling besar di sini yang mana? Nah, sudah pasti ya, lengan momen yang paling besar itu terdapat pada gambar A. Semakin besar lengan momennya, maka torsinya akan semakin besar. Semakin besar torsinya, maka semakin mudah pintu itu untuk dibuka. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian materi selanjutnya perhatikan. Nah, kalau tadi katanya gayanya itu harus tegak lurus terhadap lengan torsi atau harus membentuk sudut 90 derajat. Nah, bagaimana kalau kasusnya antara vektor gaya dengan lengan momen itu tidak tegak lurus seperti ini? Nah, jika gayanya tidak tegak lurus, maka kita cari komponen gaya yang tegak lurusnya. Nah, caranya seperti apa? Perhatikan di sini, kita tarik dulu panjang vektor gaya seperti ini. Nah, jadi ada perpanjangan vektor gaya, kemudian kita tarik garis dari poros ke titik-titik yang berwarna hitam ini, atau ke titik-titik perpanjangan vektor gaya. Nah, jadi seperti ini, perhatikan. Nah, yang merah ini adalah lengan momennya ya, yang mewakili pintunya nih. Sedangkan yang biru ini adalah garis hubung antara poros dengan panjang vektor gayanya, sehingga antara panjang vektor gaya dan garis yang berwarna ini bisa tegak lurus, atau antara ketiga garis yang titik-titik ini membentuk bidang segitiga siku-siku kan. Nah, di sini perhatikan, antara garis yang berwarna hitam dengan garis yang berwarna merah ini terdapat sebuah sudut atau theta. Sampai di sini dulu. Kemudian kita ingat lagi materi kelas 10. Untuk mencari komponen gaya yang tegak lurusnya, kita harus menguraikan gaya ini ke sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, kita gambarkan untuk sumbu vertikalnya seperti ini, sedangkan sumbu vertikalnya seperti ini. Ingat lagi materi di matematika pada saat jenjang SMP, sudut yang ada di sebelah sini akan sama dengan sudut yang di sebelah sini, karena ini adalah sudut yang saling berseberangan. Nah, kita ingat lagi materi di kelas 10. Jika vektornya mengapit sudut, maka kita kalikan dengan cos.
Sedangkan jika vektornya tidak mengapit sudut seperti vektor yang berwarna merah ini, maka kita kalikan dengan sin theta. Nah, ini cara cepatnya ya. Kalau misalkan mengapit sudut dikalikan cos theta, kalau tidak mengapit sudutnya dikalikan sin theta. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan pelajari lagi materi kelas 10. Mengapa di sini dapat cos theta, mengapa di sini dapat sin theta. Nah, kita perhatikan di sini vektor mana yang tegak lurus terhadap lengan momen. Apakah vektor yang berwarna biru, apakah vektor yang berwarna hitam, atau vektor yang berwarna merah? Nah, sudah pasti ya, yang tegak lurus itu vektor yang berwarna merah. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menemukan vektor yang tegak lurus terhadap lengan momen. Nah, intinya seperti ini. Jika tadi torsi itu sama dengan F dikali L, nah kalau ada sudutnya atau tidak tegak lurus, maka torsi ini kita dapat hitung dengan cara tahu sama dengan F dikali sin theta dikali L. Nah, jadi kita tinggal kalikan dengan sin theta saja. Kalau tadi F dikali L, kalau sekarang F dikali sin theta dikali L. Seperti itu ya. Langsung ke contoh soal, perhatikan. Tentukan besar momen gaya terhadap titik P pada batang untuk gambar berikut. Sebelum menentukan besar momen gaya atau torsinya, seperti biasa, kita tentukan dulu arahnya. Arahnya apakah melawan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam. Nah, kita perhatikan saja. Arah gaya ini pasti akan cenderung mendekati porosnya. Nah, berarti arah perputaran batang yang diakibatkan oleh gaya tarik ini, maka arah perputaran batangnya akan searah dengan perputaran arah jarum jam. Karena akan searah dengan jarum jam, maka besar torsinya itu bernilai negatif. Ya, jadi tahu sama dengan negatif F dikali sin theta dikali L. Nah, Pak, kenapa di sini ada sin theta-nya? Kan tadi tinggal F dikali L. Nah, di sini ada sin theta-nya karena ada sudut yang digunakan, atau karena gayanya tidak tegak lurus terhadap lengan momen. Ya, jadi ingat negatif ini karena arah perputarannya searah dengan jarum jam. Sin theta ini muncul karena terdapat sudut. Nah, sekarang F-nya berapa? F-nya itu 20 Newton. Theta-nya berapa? Theta-nya 30 derajat. L-nya berapa? L-nya itu jarak antara poros ke gaya, yaitu kebetulan jaraknya itu sepanjang batangnya, yaitu 2 meter. Maka jika kita masukkan seperti ini, negatif 20 dikali sin 30 dikali 2. Ingat lagi, sin 30 itu nilainya setengah. Maka negatif 20 dikali setengah dikali 2, hasilnya negatif 20 Newton meter. Nah, kemudian contoh soal kedua, perhatikan kasusnya seperti ini. Gayanya ada di tengah-tengah batang. Seperti biasa, kita tentukan dulu arah perputaran batangnya kemana. Nah, karena porosnya ada di kiri, maka gaya ini cenderung akan mengarah ke kiri. Seperti ini. Nah, jika kita sudah terbayang gerakannya, maka kita tentukan. Ternyata arah perputaran batang ini akan melawan arah perputaran jarum jam. Karena melawan arah perputaran jarum jam, maka torsinya akan bernilai positif atau F dikali sin theta dikali L. Jadi kalau tadi ada tanda negatifnya karena searah dengan jarum jam, kalau di sini nilainya positif karena berlawanan arah jarum jam. F-nya berapa? F-nya itu 10 akar 2. Theta-nya 45, sedangkan L-nya bernilai 1. Pak, kenapa nilainya 1? Padahal panjang batangnya 2 meter. Nah, ingat lagi, L itu jarak antara poros ke gaya. Nah, kebetulan gayanya itu terletak pada tengah-tengah batang. Karena berada pada tengah-tengah batang, maka panjang lengan momennya adalah setengah panjang batangnya. Setengahnya dari panjang 2 meter itu 1 kan. Kemudian ingat lagi, sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Nah, hasilnya 10 akar 2 dikali setengah akar 2 dikali 1. Caranya akar 2 dikali akar 2 berapa? Pasti 2. Pasti otomatis akarnya hilang. Jadi hasilnya 2. 2 dikali setengah itu 1. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 10, 10. Hasilnya 10 Newton meter. Kemudian contoh soal ketiga, perhatikan kasusnya seperti ini. Porosnya ada di tengah, sedangkan gayanya ada di pinggir. Seperti biasa, tentukan dulu arah perputaran batangnya. Arah perputaran batangnya ini akan menyebabkan searah dengan perputaran jarum jam. Ya, sambil dibayangkan, ini akan mengakibatkan arah perputaran batangnya searah dengan arah putaran jarum jam. Karena searah dengan arah putaran jarum jam, maka nilai torsinya negatif. Atau tahu sama dengan negatif F dikali sin theta dikali L. F-nya berapa? F-nya 30. Theta-nya berapa? Theta-nya itu 30 derajat. Sedangkan L-nya itu 1. Ingat 1 dari mana? Ini adalah jarak antara poros ke gaya, atau kebetulan di sini setengah dari panjang batangnya. Sekarang sin 30 berapa? Sin 30 itu kan setengah.
Nah, maka kita ubah sin 30 jadi setengah. Hitung negatif 30 kali setengah dikali 1, hasilnya negatif 15 Newton meter. Kemudian, contoh soal terakhir, seperti ini. Terdapat gaya dorong terhadap batang sebesar 100 Newton dengan sudut 60 derajat. Namun, didorong pada bagian engselnya. Ya, jadi tidak terdapat jarak antara gaya ke engsel atau ke porosnya. Nah, kalau ini kan lihat di contoh soal pertama. Antara gaya ke poros kan itu ada jarak. Di contoh soal kedua, antara poros ke gaya ada jarak juga. Di contoh soal ketiga, antara poros ke gaya ada jarak juga. Sedangkan di contoh soal keempat, antara gaya ke poros itu tanpa jarak. Nah, akibatnya taunya atau torsinya itu akan bernilai 0. Mengapa 0? Karena lengan momennya itu 0. Walaupun gayanya 100 nih, yang ini nih. Gayanya 100, sin 60 itu sudutnya di bagian ini, dan lengan momennya itu 0 karena antara gaya dan porosnya tidak memiliki jarak, ya, sehingga lengan momennya bernilai 0. Nah, otomatis kalau 0 dikali sin 60 dikali 100 hasilnya 0. Jadi seperti itu. Ingat ya, lengan momen itu jarak antara gaya ke poros. Jadi seperti itu untuk contoh soal momen gaya atau torsi yang membentuk sudut. Selanjutnya perhatikan, jika kasusnya terdapat lebih dari satu gaya pada suatu batang. Nah, jadi ceritanya ada satu batang namun didorong oleh 3 buah gaya. Jika tadi gayanya cuma satu di dalam satu batang, nah sekarang terdapat 3 buah gaya. Jika yang ditanyakan adalah momen gaya atau torsinya, maka cara menyelesaikannya, perhatikan, di sini terdapat 3 buah gaya, maka terdapat 3 buah torsi. Jadi total torsinya, torsi pertama tambah torsi kedua ditambah torsi ketiga. Ingat ya, kenapa ada 3? Karena ada 3 buah gaya. Nah, kemudian perhatikan apakah setiap gayanya tegak lurus atau tidak. Ketiga gaya ini tegak lurus terhadap batangnya, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Untuk tau 1, F1 dikali L1. Untuk tau 2, F2 dikali L2. Untuk tau 3, F3 dikali L3. Nah, kemudian perhatikan perputaran batang yang diakibatkan oleh masing-masing gaya. Nah, F1 itu arahnya seperti ini. F1 itu porosnya ada di sebelah kanan. Nah, karena porosnya ada di sebelah kanan, maka perputaran F1 akan cenderung ke sebelah kanan. Atau seperti ini perputarannya. Nah, karena kita sudah tahu perputarannya seperti itu, kita tentukan apakah perputaran itu searah dengan arah jarum jam atau berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, kita sudah tahu ya, perputaran yang seperti itu perputaran yang melawan arah jarum jam. Maka kita tuliskan torsinya akan bernilai positif. Kita tuliskan seperti ini. 10 dikali 4. 10 diperoleh dari nilai gayanya, sedangkan 4 diperoleh dari jarak antara gaya ke poros atau lengan momennya. Jarak dari gaya F1 ke poros itu 2 meter ditambah 2 meter. Hasilnya 4 meter. Nah, ini alasan kenapa di sini kita tulis 4. Nah, kemudian kita lanjut ke F2. Nah, kita lihat perputaran batang yang diakibatkan oleh F2. F2 itu arahnya seperti ini. Karena porosnya ada di sebelah kanan, maka perputaran batang yang diakibatkan oleh gaya F2 kurang lebih seperti ini atau cenderung ke arah kanan. Karena perputarannya cenderung ke arah kanan seperti ini, maka perputaran batang akan searah dengan perputaran arah jarum jam. Karena searah dengan perputaran jarum jam, maka nilai torsinya akan bernilai negatif. Jadi negatif 20 dikali 2. 20 dari mana? Ini nilai gaya F2, 20 Newton. Sedangkan 2 itu nilai lengan momennya atau jarak antara gaya ke porosnya itu sebesar 2 meter. Nah, kita lihat perputaran batang yang diakibatkan oleh F3. Karena F3 arahnya seperti ini, dengan porosnya ada di sebelah kiri, maka F3 akan cenderung bergerak ke sebelah kiri. Maka perputaran yang dihasilkan kurang lebih seperti ini. Karena kita sudah tahu perputarannya seperti itu, maka kita tentukan apakah perputarannya searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Maka sudah pasti perputaran seperti itu akan searah dengan jarum jam. Karena searah dengan jarum jam, maka torsinya akan bernilai negatif. Jadi negatif 40 dikali 2. 40 dari mana? Ini nilai dari F3, sedangkan 2 itu jarak antara gaya F3 ke porosnya, yaitu sepanjang 2 meter. Nah, maka kita hitung
10 dikali 4 itu 40, negatif 20 dikali 2 itu negatif 40, sedangkan negatif 40 dikali 2 itu negatif 80. Maka hasilnya negatif 80 Newton meter. Kemudian, contoh soal selanjutnya, dari gaya-gaya yang ada pada gambar, diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan 1 meter. Nah, artinya di sini jarak dari A ke B, B ke C, dan C ke D itu masing-masing 1 meter ya. Tentukanlah momen gaya yang bekerja pada batang AD ketika massa batangnya diabaikan jika momen gaya itu dihitung terhadap titik A dan terhadap titik D. Nah, jadi jika porosnya di titik A seperti ini, nah jadi anggap porosnya untuk soal yang pertama porosnya ada di titik A. Karena yang ditanyakan adalah momen gaya, sedangkan pada batang terdapat 4 buah gaya, maka kita totalkan. Karena ada 4 buah gaya, maka ada 4 buah torsi. Jadi torsi total sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4. Kemudian kita perhatikan apakah setiap gayanya tegak lurus atau tidak. Karena setiap gayanya kebetulan di sini tegak lurus, maka kita uraikan tau 1 sama dengan F1 kali L1, tau 2 sama dengan F2 dikali L2, tau 3 sama dengan F3 dikali L3, dan tau 4 sama dengan F4 dikali L4. Nah, kita perhatikan masing-masing gayanya. Nah, sekarang kita lihat F1. F1 bernilai 10 Newton. F1 terhadap poros itu tidak memiliki jarak, atau F1-nya tepat pada porosnya, sehingga L1-nya bernilai 0. Ya, jadi L1 atau lengan momennya bernilai 0 karena F1 tidak memiliki jarak terhadap poros. Kemudian F2 dikali L2. F2-nya seperti ini, sedangkan porosnya ada di sebelah kiri. Seperti biasa, kita tentukan dulu perputarannya ke arah mana. Nah, karena porosnya ada di sebelah kiri dan gaya F2 cenderung akan mengarah ke sebelah kiri, maka perputarannya kurang lebih seperti ini. Jika perputarannya sudah kita ketahui, maka kita peroleh bahwa F2 itu akan menyebabkan batang bergerak searah dengan jarum jam, kan? Nah, karena searah dengan jarum jam, maka torsinya akan bernilai negatif. Nah, di sini negatif 15 dikali 1. 15 dari mana? Ini adalah nilai dari F2. Sedangkan 1 itu jarak antara poros ke gaya F2. Selanjutnya, kita lihat F3. F3 arahnya, karena porosnya ada di sebelah kiri, maka F3 cenderung bergerak ke sebelah kiri. Atau kurang lebih perputarannya seperti ini. Karena kita sudah tahu perputarannya seperti itu, maka kita tentukan apakah perputarannya searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kita sudah tahu perputaran yang seperti ini adalah perputaran yang melawan arah jarum jam. Karena melawan arah jarum jam, maka torsinya akan bernilai positif. Maka positif 20 dikali 2. 20 diperoleh dari nilai F3, sedangkan 2 diperoleh dari jarak C ke A. Ya, karena C ke B itu 1 meter. Dan B ke A itu 1 meter, jadi jarak dari C ke A itu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi tahu ya alasannya di sini mengapa kita tulis 2. Kemudian yang terakhir gaya F4. F4 arah gayanya seperti ini dan porosnya ada di sebelah kiri. Maka perputarannya akan cenderung ke sebelah kiri. Sehingga perputarannya kita bisa bayangkan kurang lebih seperti ini. Karena perputarannya seperti itu, maka kita tentukan ternyata gaya F4 ini menyebabkan batang berputar searah dengan jarum jam. Karena searah dengan jarum jam, maka nilai torsinya akan bernilai negatif. Jadi negatif 5 dikali 3. 5 itu didapat dari mana? Ini nilai dari F4. 3 didapat dari mana? Ini jarak dari F4 ke porosnya atau ke titik A. Nah, kita hitung masing-masing. 10 dikali 0 itu 0, negatif 15 dikali 1 itu negatif 15, 20 dikali 2 itu 40, dan negatif 5 dikali 3 itu negatif 15. Jika kita totalkan hasilnya 10 Newton meter. Kemudian untuk soal B, jika poros di titik D. Nah, kalau tadi porosnya di titik A, yang warna merah ini, sekarang porosnya di titik D. Sebelah sini. Seperti biasa, karena ada 4 buah gaya, maka sudah pasti terdapat 4 buah torsi. Jadi, torsi totalnya, torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 ditambah torsi 4. Nah, kita uraikan, karena kita sudah tahu di sini semua gayanya tegak lurus, jadi F1 dikali L1 ditambah F2 dikali L2 ditambah F3 dikali L3 ditambah F4 dikali L4. Nah, sekarang perhatikan F1-nya. F1-nya arahnya seperti ini, ke atas, sedangkan porosnya ada di sebelah kanan. Maka perputarannya kita bisa tentukan ternyata akan mengakibatkan batang berputar searah dengan jarum jam, kan? Nah, karena arah perputarannya searah dengan jarum jam, maka torsinya akan bernilai negatif.
Jadi negatif 10 dikali 3. Nilai 10 ini diperoleh dari nilai gayanya. 3 ini didapat dari jarak antara gaya F1 ke poros di titik D. Karena A ke B itu 1 meter, B ke C itu 1 meter, dan C ke D itu 1 meter. Jika dijumlahkan hasilnya 3 meter. Kemudian untuk gaya F2, F2-nya kan 15 Newton. Arahnya ke bawah, sedangkan torsinya di sebelah kanan. Maka perputarannya cenderung ke sebelah kanan. Kita ikuti arah gaya F2-nya, kurang lebih perputarannya seperti ini. Jika perputarannya sudah terbayang, maka kita bisa menentukan bahwa F2 akan menyebabkan batang berputar melawan arah perputaran jarum jam. Karena arahnya melawan perputaran jarum jam, maka nilai torsinya akan bernilai positif. Jadi positif 15 dikali 2. 15 diperoleh dari nilai F2, sedangkan 2 yang ini diperoleh dari porosnya atau ke titik D, atau panjang lengan momennya. Kemudian untuk F3 nilainya 20 Newton, arahnya ke atas sedangkan porosnya di sebelah kanan. Maka F3 akan cenderung bergerak ke sebelah kanan. Perputarannya kita bayangkan terlebih dulu, maka kita peroleh bahwa F3 akan menyebabkan batang berputar searah dengan arah jarum jam. Karena searah dengan jarum jam, maka torsinya akan bernilai negatif. Jadi negatif 20 dikali 1. Ingat ya, 1 diperoleh dari jarak antara C ke D, 1 meter. Kemudian yang terakhir, F4. F4 itu nilainya 5 Newton. Namun posisinya tepat pada porosnya, sehingga L4-nya bernilai 0. Maka kita peroleh negatif 10 dikali 3 itu negatif 30. 15 dikali 2 itu 30. Negatif 20 dikali 1 negatif 20. Ditambah 5 dikali 0 itu 0. Maka hasilnya adalah negatif 20 Newton meter. Kemudian soal yang terakhir, perhatikan. 4 buah gaya bekerja pada sebuah batang AB dengan poros di B. Jadi porosnya di sebelah sini, di titik B. Seperti ditunjukkan pada gambar. Jika F1 sama dengan F3 sama dengan 20 Newton. Jadi intinya nilai F1 dan nilai F3 nilainya sama sebesar 20 Newton. Sedangkan F2 itu nilainya 25 Newton. Nih yang ini 25 Newton. Dan F4 yang tegak lurus 40 Newton. Yang ditanyakan, tentukan besar dan arah resultan momen gaya yang bekerja pada batang AB. Jadi ini ceritanya ada batang AB ya. Batang AB porosnya di titik B. Namun ada 4 buah gaya yang menarik batang tersebut pada arah yang berbeda. Karena yang ditanyakan adalah resultan momen gaya atau total momen gaya atau torsinya. Jadi total torsinya, kita lihat dulu poros di titik B, total torsinya itu sama dengan, karena ada 4 buah gaya, maka ada 4 buah torsi. Kita tentukan apakah gayanya tegak lurus atau tidak. Satu-satunya gaya yang tegak lurus itu F4, sedangkan ketiga gaya yaitu F1, F2, dan F3 itu tidak tegak lurus. Ingat ya, kalau misalkan tidak tegak lurus, kita cukup tinggal tambahkan sin theta. Nah, jadi seperti ini. F1 dikali sin 60 dikali L1. Ya, sin 60 diperoleh dari mana? Karena sudut F1-nya 60. Ditambah F2 dikali sin 30. 30 didapat dari mana? Karena sudut F2 30. Kemudian F3 dikali sin 60 dikali L3. 60 ini diperoleh dari sudut yang dibentuk oleh F3. Sedangkan F4 dikali L4, kenapa tanpa kita tuliskan sin? Seperti halnya 3 buah gaya sebelumnya. Itu karena F4 itu tegak lurus. Sebetulnya F4 juga bisa saja kita tuliskan dengan sin 90. Namun sin 90 sudah pasti hasilnya 1. Jadi kita tidak perlu tuliskan sin 90. Kemudian kita tentukan seperti biasa perputarannya. F1 itu perputarannya kemana? F1 itu porosnya ada di sebelah kanan, maka pergerakannya akan cenderung ke sebelah kanan. Karena pergerakannya ke sebelah kanan atau perputaran batangnya ke sebelah kanan, maka arah perputaran batangnya searah dengan arah perputaran jarum jam. Karena searah dengan perputaran jarum jam, maka nilainya negatif. Jadi negatif 20, negatif itu karena perputaran batangnya searah dengan jarum jam, sedangkan 20 itu nilai dari F1. Nah, di bagian ini ya, F1 sama dengan F3 sama dengan 20 Newton. Kemudian sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Kemudian L1 itu jarak antara gaya ke poros. Jarak antara gaya ke poros itu kan sepanjang batangnya. Batangnya itu panjangnya kalau dari A ke tengah-tengah itu 2 meter, kalau dari tengah-tengah ke B itu 2 meter.
maka panjang batang totalnya adalah 4 meter. Jadi L1-nya 4 meter. Kemudian untuk F2, perhatikan arah gerakannya. Arah perputaran batang yang diakibatkan oleh gaya tarik F2 ini menyebabkan batang akan berputar ke sebelah kanan. Karena batang akan berputar ke sebelah kanan, maka batang akan bergerak searah dengan jarum jam. Karena batang searah dengan jarum jam, maka torsi akan bernilai negatif. Jadi negatif 25. 25 itu didapat dari mana? Itu nilai dari F2. Nah, di bagian ini ya, F2 nilainya 25 Newton. Sedangkan sin 30 nilainya setengah. Kemudian L2 itu panjang lengan momennya, bukan panjang batang ya. Jadi jarak antara F2 ke poros. Jarak antara F2 ke poros itu kan 2 meter. Maka L2-nya kita tulis 2 meter. Selanjutnya F3 dikali sin 60 dikali L3. F3-nya berapa? F3-nya kan 20 Newton. Kemudian perhatikan bahwa F3 itu tepat pada porosnya. Karena berada pada porosnya, maka F3 tidak memiliki lengan momen. Maka L3-nya akan bernilai 0. Ya, jadi nilai 0 ini diperoleh dari mana? Karena F3 tidak memiliki lengan momen terhadap porosnya atau tidak memiliki jarak antara gaya dengan poros. Dan yang terakhir F4 dikali L4. F4-nya berapa? F4-nya itu 40 Newton. Sedangkan L4-nya itu jarak antara gaya F4 ke poros atau jarak antara gaya terhadap poros. F4 itu jarak terhadap porosnya 2 meter. Maka F4 dikali L4 hasilnya seperti ini, 40 dikali 2. Mengapa simbolnya positif? Karena F4 ini menyebabkan perputaran batang berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kita perhatikan negatif 20. Nah, jika kita hitung negatif 20 dikali setengah akar 3 dikali 4, maka kita peroleh negatif 40 akar 3. Kemudian negatif 25 dikali setengah dikali 2, kita peroleh negatif 25. Selanjutnya 20 dikali setengah akar 3 dikali 0, hasilnya pasti 0. Kemudian 40 dikali 2 hasilnya 80. Jika kita totalkan, hasilnya negatif 40 akar 3 ditambah 55. Atau jika kita sederhanakan ke dalam bentuk desimal, hasilnya 14,28 Newton meter. Inilah pembahasan konsep dari torsi atau momen gaya. Kita lanjutkan video pembelajarannya ke aplikasi torsi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.